Oke, selamat datang di Podcast Sam, podcast kita Semua. bersama gue Sofyan Gua Irfan. dan Fikri Rahman. Ya, hari ini gue hari pertama ketemu lu setahun nih gak ketemu. Anjing setahun. Iya kan? Bener sih anjing. Udah 2022. Iya. Terakhir Iya kan? kapan ya kita? Gue 2 minggu lupa. sebelum 2 minggu. tahun baru ya. Iya, sebelum tahun baru. Iya. Gimana? Tahun baru lu kemana, Ben? Sakit. Sama. Parah men anjing. Cuacanya enggak tahu, Iya. enggak bersahabat banget, ekstrim Iya, banget. gue kalau gue lucu Bang. Jadi gue kerja. Gue Lu lucu. enggak, maksudnya Oh. ceritanya. Ceritanya lucu nih. Harus lucu ya. Harus lucu ya. Enggak, maksudnya bukan lucu. Beban anjing. Kisah-kisahnya gitu. Oke, saya. Kalau gue cerita lucu gimana ya? Kalau enggak lucu ini aja head. Enggak, Head jadi comment. gue sempet sakit men. Pas 3 hari 4 hari mau tahun baru itu gue sempet sakit. Jadi gue lagi di kerjaan tiba-tiba badan gue meriang gitu kan. Belum panas tuh berarti. Lu panas gak sih? Panas. Berarti Meriang. itu belum panas. Belum meriang. Oh, sumang. Ya sumeng lah. Iya. Gitu. Ya. Terus ya udah gue balik kerja. Di situ gue mulai makin parah. Itu baru panas. Demam. Akhirnya gue dikerokin sama nyokap gue kan. Nah, enakan tuh. Migrain enggak? Hah? Migrain enggak? Enggak pusing enggak. Cuman demam doang. Gimana sih? Enggak enak. Ya enggak tahu, gue kan kalau demam mau pusing gue. Iya. Oh, kalau gue enggak. Hah? Enggak. Iya. Ini berarti arti pertemanan itu berarti di sini. Chemistry. Iya, chemistry. Bener ya? Iya, nah udah dikerokin tuh Van. Enakan. Nah paginya itu gue pikir gue udah enakan kan. Ternyata ini yang diserang perut sekarang. Jadi perut gue tuh kayak apa ya? Dibilang melilit, iya. Perih, iya. Mual. Bener-bener kayak nafsu makan tuh hilang men. Oke, lambung. Nah, tapi itu gue belum tahu ya mau atau enggak. Karena ya kayak biasa aja. Tapi asam lambung. Iya, tapi gue belum enggak minum Promax. Udah tuh sehari kayak. Soalnya enggak sponsor kan, makanya enggak diminum. Iya, oh iya. Karena kita penderita lambung, jadi sponsor. Taruh di sini. Biar konsisten lagi uploadnya karena ya namanya pemula kita juga banyak halangan ya kan ya, apalagi Bener. cuaca juga kan lagi menentu gitu kan. Ya, gimana ya menurut gua kalau di musim kayak gini tuh wajar sih pancaroba men. Iya. Jadi panas, hujan itu bergantinya cepet banget. Artinya apa sih sebenarnya pancaroba itu? Aduh, gue juga nggak tahu. Enggak tahu ya. Perubahan. Enggak usah ngarang. Kalau enggak tahu enggak usah ngarang. Gue juga nggak tahu, tapi gue Tadi mencoba. malah menjerumuskan ke yang salah nih anjing. Bukan narkoba. Enggak, maksudnya artinya malah melenceng. Lanjut ya. Iya. Cerita gue yang tadi. Oke, jadi ya udah gue dikerokin yang paginya itu gue udah udah nggak jelas ya tuh, nggak jelas ya. Tapi merah deh kerokin. Merah soalnya banget. Hitam, orang hitam. kalau nggak masuk angin nggak ini kan. Iya, itu sampai hitam. Buset. Tapi gue inget banget kalau kata-kata orang ya, katanya kalau meriang itu masuk angin itu sebenarnya nggak boleh dikerok malam-malam ya kan. Kenapa tuh? Gue udah nggak tahu, katanya bisa tahu ya, bisa meninggal, bisa tiba-tiba kena duduk Jantung gitu ya. Iya, jantung gitu. Tapi udahlah, gue nekat, gue pengen sembuh kan, besoknya gue pengen kerja juga. Itu tepat di hari Jumat gue izin. Nah di hari Jumat tuh gue izin, ya tadi perut gue nggak enak segala macem. Akhirnya gue nggak berobat tuh Van. Belum berobat. Itu tahun baru ya? Jumat itu tahun baru kan? Oh ya, gue berobatnya itu sore jam 5:30 di klinik lah, salah satu klinik di Taman Asri situ. Ada, nah udah gue berobat, ternyata bener main kata dokternya gue ada radang, ada juga asam lambung. Iya, sama di sini gue nih kan diperiksa tuh pakai senter gitu, katanya gue ada radang, kasih obat radang segala macem. Udah cuman 2 kali minum obat, antibiotik tuh harus habis tuh. Sampai sekarang tinggal 1 tuh gue belum minum aja. Efeknya gak enak banget men. Bener mulut pahit tau kan lu. Ya namanya juga obat. Tapi itu bagus tuh antibiotik itu. Yang itu juga pahit kok. Saya belum pernah ya. Alah. Masih aja. Aduh, bahaya nih. Bahaya jokesnya. Enggak kan. Aku tidak tahu. Jamu pahit. Sambil loto. Anjir. Tahu lu pernah enggak cobain? Enggak pernah gue. Jangan ya. Emang itu apa sih? Jamu. Gue enggak tahu jamu apa itu. Apa namanya? Sambil loto. Bertowali juga tuh, mantap. Oh, bertowali gue tahu. Pahit banget. Temulawak sering di situ. Ya. Terakhir katanya kita, bagus buat pencernaan juga tuh. Iya, tapi itu terakhir kita kayaknya itu ya.
Apa? Yang ketemu itu yang di warkop bertiga. Iya kayak. Ya itu Gua kayak lupa, terakhir iya. tuh. Iya. Setelah itu kan kita udah gak ketemu lagi. Iya, kita musuhan. Nah, ya udah Pan, akhirnya ya udah gue berobat, kata dokternya antibiotik harus habis, gue minum ya udah. Nah, di situ alhamdulillah gue udah mulai nafsu makan lagi, udah mulai enakan dan ya udah alhamdulillah gue cuma butuh waktu seminggu untuk sembuh sih. Itu kalau cerita gue. Jadi ya menurut gue Pan, itu yang namanya kalau sehat itu ya itu mahal banget, men. Apa sakit itu jangan dah. Sehat itu mahal, men. Ya, Bener. Bener kan? Sehat Bener, itu bener. mahal kan? sebenarnya sehat itu nggak mahal kalau kita dari kecil udah menjaganya. Nah, Kesehatan, kecuali kalau dari kecil udah hidup nggak enak gitu, maksudnya kayak makan sembarangan, nggak Iya. olahraga, itu baru tuh, itu susah, nanti tuanya pasti sakit. ya bener bener. Kita bukan nggak tuanya sih, mungkin pas umur 20-an udah sakit kali ya. Tapi Van Iya. nih itu kan dari versi cerita gue. Nah ini gue nanya sedikit nanya nih Iya, soal iya. lo. Ya kalau tahu jawab aja. Maksudnya gini, gimana sih Van? Kan kadang orang, ayo dong kita nerapin pola hidup sehat. Gitu Iya. kan. Nah yang dimaksud dengan nerapin pola hidup sehat itu apa? Sekarang gini ya, banyak juga orang yang udah nerapin pola hidup sehat, tapi dia juga sakit gitu. Iya kan? Enggak, maksud gua yang gua tahu ya, Ah, selain olahraga juga yang lu makan juga harus diatur sih. iya Setahu benar. gua, setahu gua. Makanan Iya, terutama. kayak suplemen juga harus Iya. diminum, vitamin. Ternyata ngaruh loh vitamin. ngaruh ya. Serius ngaruh. Buat apa? Gue biasanya pakai vitamin C sama D3 Itu- doang. Tapi itu kan cuma seminggu berapa kali doang kan? Enggak, sehari sekali gue. Sehari sekali tuh. Ngaruh, men. Sampai sekarang masih minum. Ah, terus dulu waktu itu sempat itu gue sakit karena gue nggak minum lagi. Oh. Tapi pas gue minum, gue hujanan mulu, nggak sakit-sakit, nggak tumbang-tumbang kan. Emang ngaruh, bener-bener ngaruh Untuk vitamin. daya jaga Iya. daya tahan tubuh Iya, ya kan. Iya. Tapi Makanya- kalau lu kan dengan cerita lu sempet kontak gue tuh tadinya kita mau hari apa sih? Podcast itu hari Sabtu ya apa juga? Nih lucu pokoknya, lucu ya. Ah. Jadi lu sadar nggak sih sebenarnya tuh yang sakit itu gue dulu apa lu dulu sih? Lu dulu. Gue dulu kan. Lu dulu. Habis itu lu. Heeh. Habis itu gue lagi. Lu yang kesininya. Iya, ini gue yang kesininya nih. Sampai sekarang ini kan? Iya, sampai Iya. sekarang sebenarnya gue masih batuk-batuk COVID. Waduh. Enggak apa, cuman Popcorn. flu doang, flu. Flu itu kan virus baru popcorn. Omikron. Ya gue sama kayak lu, kayak pencernaan gitu mungkin ya, kayak pencernaan, soalnya gue ada nggak nafsu makan juga. Cuman biasanya kalau kalau gue pencernaan itu BAB gue tuh warnanya gelap, hitam ya. Itu benar. Gitu. Itu salah Cuman satu- gue kemarin enggak. Nah ini gue bingung tuh. Biasanya kalau lagi kayak gitu hitam, gelap gitu. Tapi emang Gua salah juga. satu itu emang hitam ya. Heeh. Apa maaf ya, popnya itu berwarna hitam gelap, itu salah satu pencernaan lu nggak beres. Iya. Dan setahu gue kalau nafsu makan yang berkurang tuh ada asam lambungnya juga lagi naik. Iya, Iya, betul. setahu gue Iya. ya. Makanya. Makanya mungkin gitu. Nah, setelah itu kan lu ya gua dulu, terus lu sakit nih. Nah, sakit itu sama ya pencernaan Iya, ya, peradangan. sama. Nah, abis itu gua lagi tuh. Iya, yang Iya, gua udah sembuh. seminggu tuh pokoknya. Oh iya. Ada kali 3 minggu nggak ketemu ya. Ah. Pokoknya seminggu. Nah, gua ini kayak apa ya? Gua nggak tahu flu. Jadi temen gua pernah ngumpul sama temen gua waktu itu lagi main. Itu temen gua ada yang flu, ada yang serat. Waduh. Waduh, gitu kan. Terus Lu ngapa sih ini itu lah baru pulang dari kampung dia, baru balik ke Jakarta. Terus ini dia nggak kuat dingin kali, nggak tahu gue mau itu kena ada mungkin di situ. Nah gue mikirnya kan kalau gue kena besoknya langsung kena ya, ternyata gue lupa kan ada virus, kan ada masa inkubasinya kan. Nah besoknya lagi gue baru kena, baru demam tuh. Gue baru mampet dulu, itu aneh men, mampet nih gue jam 7 tuh gue masih kayak jam 7 jam 8 tuh masih kayak gerah banget tuh, rasa gerah. Jam 9 langsung ngegigil gue. pagi. Enggak, malam ya. Oh. Itu aneh banget aja sumpah itu. Udah sakit tuh gue dari situ sampai sekarang. Sampai sekarang Walaupun pun sekarang lu cuma batuk doang. Batuk doang, udah nggak lemes gitu. Enggak, masih sih. Tapi lu Dikit, sempat dikit. berobat? Enggak. Lu sempat berobat enggak kayak gua? Enggak pakai obat. Obat-obat biasa aja. Oh, abang lu. Iya. Karena Itu Bang aja Irfan sih. dokter juga kan enak gitu. Nah, sekarang Nah, Fikri dia sakit. tumbang. Kenapa? Lu kenapa? Tapi kalau pikir kan dia kan ini juga kan Enggak, dia ngamen juga. sebelumnya tapi Hah? dia sebelumnya sakit ya. Nah, sekarang mendingan. Iya. Jadi mungkin barengan sama lu. Maksud gua kan dia juga
aktivitasnya kan Iya. ini juga padat juga Iya, kan di dia luar. kalau Terus gue di rumah. padet anjir. Baik duit dong kalau padet. Wah, amin dong, amin. Enggak, lu sakit apa? Apa? Sama. Apa? Migrain, asam lambung. Iya. Tapi sekarang udah mendingan. Lu minum obat apa? Udah. Iya. Tapi emang sekarang lu kurusan, jujur aja. Iya, emang iya ya. Iya, kalau gue liat Gue kira itu karena dia potong rambut aja. potong rambut juga tapi emang kurusan. Oh. Gue bilang. Tapi Tapi masih gue yang pas periode pertama anjas. Periode pertama gue sakit tuh gue sempet tensinya tinggi. Ada 164 per 130 per 120 gitu. berarti lu sama kayak gue. Itu mantap. Gue juga sempet tinggi, men. Gue sakit banget. Sampai tapi gue nggak pusing. Sampai dokternya bingung. Ini tensinya naik ya? Iya mungkin dong. Emang kamu punya darah tinggi? Iya nggak tahu sih. Tapi ini naik. Tapi gue 160, gue 140-an. 140 ya, gue Iya. 160. Tinggi juga 140 ya? Tinggi. Hah? Ngeri anjir. Makanya anjing. Gue bingung tuh. Gue minum aja obat itu turun tertinggi. Berarti kalau kita udah ngerasain, tadi gue sempet pusing tuh main maghrib, jujur aja, gue sempet pusing. Tapi hilang udah. Itu mungkin darah tinggi kali ya. Nggak tahu, bisa juga kan karena flu. Tapi sekarang darah tinggi itu banyak loh yang di anak-anak muda kayak gini-gini, men. Banyak kan Udah karena kena hidup darah- nggak sehat. Ya hidup nggak sehat. itu nyesel juga sih gue. Tapi pola keturunan juga ada loh. Iya, Garis pasti dong. keturunan. Iya, jadi ya. Minuman keras juga termasuk menyumbang. Untung saya udah say no to air keras. Alah. Enggak, udah enggak. Enggak, ya? udah benar. Lu juga enggak kan? Gue berhenti ngerokok. Tai dah. Iya, gue udah berhenti udah berapa minggu aja. Gue pegang omongan lu. Iya. Pantesan gue gak ngeliat lu ngisep rokok aja. Enggak. Kenapa lu? Kenapa mau Enggak nih yang ini. Enggak. Ini Kenapa memutuskan gua lu bingung sih. untuk berhenti? Ini aneh sih, aneh sumpah. Jadi gue tuh mimpi ada bapak-bapak nyamperin gue. Gue di mimpi itu gue lagi ngerokok. Heeh. Mimpi ngerokok, bapak-bapak itu ngomong, gue sambil ngerokok kan. Terus dia ngomong, coba kamu berhenti ngerokok nanti jantung kamu kena. Gue berhenti tuh. Terus dia ngomong apa gitu, gue lupa. Terus dia bilang, coba aja kamu ngerokok lagi. Gue ngerokok lagi, sakit dada gue, men. Sakit dada gue bangun, dada gue juga masih sakit. Jadi berasa. Iya, bener-bener kayak gitu loh, anjing. Kaget gitu gimana sih, nyeri kaget gitu. Tuh, gua, Bisa bisa peringatan loh. bisa jadi, makanya mungkin gue lu dikasih kayak peringatan gitu men untuk berhenti ngerokok. Iya, mungkin. Karena ya maaf ya katakanlah ini udah orang yang di dalam mimpi lu ini udah tahu kalau lu tuh sebenarnya udah ada penyakit nih, tapi makanya lu disuruh stop buat ngerokok. Apalagi lu juga punya asma juga kan, tapi lu tetap Udah lama banget itu. Iya, tapi tetap aja men, yang namanya asma itu pasti bisa tetap kambuh kan? Iya. Iya kan? Ya, Dan mungkin sekarang gue hidayahnya kalau itu. sesak napas itu karena alergi. Nah, kan misalnya kalau gue tiduran tengkurap itu kan biasanya kalau ya paling sakitnya karena asam lambung ya. Asam lambung naik pas tidur. Nah, ini enggak. Gue tidur terlentang. Terlentang ya, bukan terlentang ya. Terlentang bahaya, Iya, Bos. Gini kan bos sih. Langsung kayak udah bangun langsung juga merasa sakit. Sakitnya tuh bukan kayak bukan kayak nyesek gitu sakitnya. Kayak apa ya? Kayak dikejut gitu loh, ngerti Ya. kan? Dikejut, nyerinya tuh dikejut gitu loh. Cuman di dada gitu. Oh, berarti gara-gara itu lu sampai sekarang udah I- fokus untuk berhenti Besoknya ngerokok. masih Oh, nego besok. bandel. Besoknya lemes. Makanya gue enggak. Oh, jadi lu kau mungkin yang ada di pikiran lu, oh mungkin yang ada di mimpi gua ngasih Mungkin gua ada saran. benernya. Iya. Mungkin enggak baik juga kan buat kerokok. Berarti ini berhenti sementara karena mimpi itu apa emang bener-bener stop nih? Enggak tahu, gue pengennya sih berhenti total. Ya. Males juga sih sebenarnya tuh gue. Jujur aja deh ya, gue selama ngerokok tuh kayak positifnya apa? Gue masih mikir. Walaupun emang kayaknya enak ya ngeliatin. Terus kalau lagi nongkrong kan yang lain ngerokok, gue gabut sendiri ntar kalau ngerokok kan. Gue ngerokok. Cuman gue jujur aja maksudnya kayak positif dalam kesehatan atau apa-apanya tuh gue. Iya. Karena gini, Man. Ya kan iklan pun juga ngomong gitu kan kalau ngerokok itu sebenarnya nggak baik dan nggak sehat. Iya kan? Itu Iya. buat apapun itu, bahkan bisa mengganggu hipertensi, serangan jantung, udah gangguan kehamilan udah banyak gitu kan. Dan Tapi kan gue cowok, iya. nggak kehamilan. Iya, enggak lah. Lu pikir nih hamil nih? Hamil bakwan. Berarti lu udah stop untuk berhenti ngerokok nih. Ya. Wih, kita apresiasi. Semoga aja sampai seterusnya.
Males gua. Ya kalau udah dapet hidayah kayak gitu sih, ya jangan kalau bisa. Nah, kan gua bandel orangnya. Kita lihat Dibilangin ke depannya. batu. Kita lihat ke depannya lah ya. Bandel banget jadi manusia, heran. Berarti lu udah dapet hikmahnya, Pak. Iya. Udah dapet hidayah lu. Masih mending itu daripada yang lain ceritanya serem lagi ntar. Hah? Yang lain lagi. Yang lain gimana? Irfan berhenti nonton bokep gitu kan. Wah. Kecanduan. Tapi bokep tuh sebenarnya ini gak sih? Kan ada yang bilang kan katanya buat sex education gitu-gitu. Iya. Ini sebenarnya kalau dari lu sendiri nggak mungkin lu nggak nonton Iya, pernah. lu buat apa mengambilnya? Apa cuman buat memuaskan nafsu? Kalau gue jujur ya, Heeh. ya itu salah satunya. Heeh. Memuaskan nafsu. Heeh. Dikala kita lagi, gue nggak munafik dong, gue laki-laki. Iya, iya. Gue yakin semua teman-teman di sana juga pasti begitu. Kalau Iya, iya. mereka yang ingin nonton bokep bukan gue lagi gabut, nggak mungkin kalau Iya. gabut. Kalaupun gabut pasti lu nonton bokep sendirian di mojok. Nggak mungkin lu lagi rame-rame nonton bokep ya. Ujung-ujungnya sudah pasti dong. Cokil. Nah itu yang pertama. Tapi yang kedua kalau gue bilang sex education lebih baik ke dokter bukan ke jalur bokep. Kenapa, Pak? Ke pakar lah ya. Ya, kenapa gue bilang gitu? Karena banyak yang di sini ngelihat kalau sebenarnya ada beberapa hal yang nggak benar juga, Van, di film-film 18 plus. Jadi, Oh iya, iya. ya kan, iya. ngerti kan maksud gue? Jadi ada misalkan Yang main ini bertiga. tuh hubungan, ya ini hubungan istri yang salah loh, begini ini yang salah gitu. Jadi tetap menaruh apa ya? Sisi buruknya buat kita. Ada Sisi buruknya tuh banyak banget dan bisa kecanduan juga loh. Nah, nonton benar-benar. bokep itu. Jadi bikin kayak anjir nagih. Jadi nanti ketika lu punya suami istri, Iya. lu nikah, jadi lu nggak dapat kepuasan karena kepuasan lu tuh udah di video itu. Itu sih yang gue tahu dan gue pernah baca, Van. Gue pernah baca satu artikel. Emang ada, Ben? Iya, Ada. Kalau lu tiap hari, katakanlah ini udah kecanduan ya, udah Iya. kecanduan berat lah, nggak bisa hilang gitu. Nah ketika nanti lu punya istri, lu nggak bakal dapat kepuasan itu, men. Beneran. Ben. Yang di sana panik. Di sana panik, sini juga. Gua enggak dong. itu bener dong. Apa? Maaf. Ada ngaruh di ingatan juga ya? Iya, bisa Katanya, gua sering nggak tahu lupa. faktanya. Naruh apa di mana ya? Di mana ya? Itu. Kayak kita semua yang ada di sini kayaknya gitu. Enggak, kalau Iya. gue emang kayak pelupa dari kecil sih kalau gue. Kalau lu apa nih kalau dari sisi lu, itu kan dari sisi gua. Lihat ini gaya. Enggak, gue ngambil itu ya justru. Oh, berarti itu sex education Iya, maksudnya cuman bisa kalau juga. kalau skenario ya karena kita udah gede kita itu salah ya jangan ditiru. Iya, benar. Skenario kan. Jadi berarti lu bisa mengambil sikap sendiri nih, Iya. Pan. Yang baik lu ambil, yang nggak baik jangan lu ikutin. Iya. Gitu. Bener, bagus nih. Soalnya scene-nya kan Iya, nggak masuk, ada yang nggak masuk akal. ada yang nggak masuk akal anjing sama keluarga goblok. Mungkin predator pelecehan seksual yang sama keluarga karena itu juga kan Bisa pengaruh jadi, iya, bisa film jadi. Pan. porno juga kan. Gue liat ada loh, Pan, berita di Paman ini parah banget sih. Paman cabulin anaknya. Gua tahu tuh. Anjing itu Iya, parah iya. banget, man. Aduh, Goblok emang. hancur banget sih, man, kalau menurut gue kayak gitu. Bener-bener kacau banget. Ya gitu, Van. Jadi ya gue berharap kalau lu mau nonton bokep sih fine-fine aja. Enggak Tapi- yang tadi tuh yang apa? Yang paman Oh, cabuli ini. Ini kepotong gara-gara tadi Iya, telepon. iya. Ya jadi gini. Untung gue inget. Ini salah satu contoh. Baru diomongin sama gue ya. Anjir. Ya jujur aja, gue nggak munafik. Apa ya? Menurut gue parah banget sih, Pan, yang paman itu sampai nyabulin. Mungkin Ya mungkin karena terinspirasi dari itu kan. iya, udah gitu mungkin kayaknya ininya fantasinya liar banget ya, anak kecil juga anjir. Kalau kayak pedofil ya gitu gue nggak tahu ya, itu kayak penyakit kelainan ini deh, apa namanya, psikologis deh itu. Iya. Kasian. Nah, Van, Hmm. terakhir. Ini kan kita udah masuk di tahun 2022 ya. Ya. Dimana ya kita juga udah ngejalanin podcast ini mungkin lama hampir mau setahun ya di 2022. Belum ya, masih lama ya. Masih Ya, berapa bulan 5 lagi, bulan. 3 atau 4 bulan Iya. lagi lah. Gini, Van, apa nih, Van? Pencapaian dan target lu di tahun 2022 khususnya buat ya lu pribadi, dan pencapaian apa yang belum lu capai gitu di tahun sebelumnya. Ini gue mau cerita sedikit ya. 2020 2021 itu
2021 apa 2020 dan 2021 Oh, oke. itu masa gue pernah cerita sama lo kalau mental gue lagi Oke, gue tahu itu. lagi goyang lah Iya. pokoknya. Itu gue apa ya, struggle banget deh pokoknya, berusaha supaya gue itu baik-baik aja, padahal pikiran gue udah kemana-mana gitu. Karena ya yang sempat gue ceritain ke lu yang kalau gue itu Iya. adalah pokoknya gitu. Nah gue itu apa ya, gue berusaha, bener-bener berusaha supaya gimana mood gue itu nggak naik turun, karena dulu tuh sempet naik turun. Dan kalau boleh cerita sih, gue sempet kayak tiba-tiba dari yang ketawa-ketawa, terus kalau udah ke mood gue hancur bisa sampai nangis gitu-gitu. Gue tahu. Bener-bener kayak gitu, bener-bener apa, sehancur itulah karena ada kejadian itulah yang ditinggal Oke. nikah itu. Itu Pertama sih, problema tapi yang lu alami. yang kedua adalah pokoknya gitu. Oke. Tapi yang paling berpengaruh itu karena sampai gua nggak percaya sama orang lain itu karena itu salah satunya gitu. Nah di akhir 2021, karena 2021 itu proses gua gimana Pemulihan. nyembuhin diri gue sendiri ya, Iya. pemulihan diri gue sendiri. Di akhir 2021 gue udah bisa melepas itu. Walaupun masih ada dikit, cuman udah bisa hampir 85% lah udah hilang. Jadi gue udah nggak pernah kayak tiba-tiba mood hancur, tiba-tiba apa galau, tiba-tiba nangis, udah nggak pernah. Gitu. Udah nggak pernah. Sekarang. Udah nggak pernah. Sekarang tinggal kayak kalau masih kayak percaya sama orang tuh gue masih kayak mikir bener kayak gitu, masih kayak gitu. Keraba-keraba lah ya. Masih keraba-keraba gitu. Karena apa ya, kalau gue boleh cerita, kepercayaan itu menurut gue penting buat gue ya, buat diri gue sendiri tuh penting. Kayak gue berteman sama lu nih, kalau misalnya gue nggak percaya sama lu kan gak enak ya. Betul. Bener-bener kayak malah ada gitu-gitu curiga, ada gitu-gitu berprasangka buruk gitu kan gak enak kan gitu. Apalagi di sisi lain lu punya penyakit yang kayak gitu. Iya, negative gitu. thinking sama orang gitu. Gue ngerti. Di situ. Nah, itu sih, dan 2022 gue berharap itu udah total sembuh lah. Pokoknya gue udah enjoy lagi, nikmatin hidup. Dan Ini 2002 awal nih. iya 2022 awal. Sisanya ya udah ngumpulin duit. Tapi Pan, nih gue mau kasih sedikit apa ya, masukan aja sih. Iya. Masukan dari gue, boleh kan? Ya kayak yang tadi lo bilang, ya. Oh iya, gue sempet juga lu yang tidur sampai seharian nggak tidur, baru sore baru bisa tidur, terus sampai kayak gitu men. Cuman gara-gara itu. Iya, sampai karena efek itu, karena kepikiran, karena overthinking lah, terus anxiety itu sampai kayak gitu. Kita sebenarnya boleh sih Pan untuk apa ya? Begadang. Bukan begadang. Oh, begadang. Pak Haji Romaji melarang. Oh, iya. Jadi gini, gue setuju sama pendapat lo kalau tentang apa penyakit lo yang tadi itu. Cuman balik lagi sih ke diri lo. Semua itu tergantung diri lo men. Iya. Karena apapun yang ya gue sih cuma bisa ngasih saran aja gitu kan, sebagai teman, ngasih support juga. Karena ya apa ya? Kalau bisa dibilang lu untuk berada di titik lu yang kayak gitu emang butuh waktu yang lama. Bahkan 2020 2021 itu lama kan untuk lu penyembuhan. Tapi setahun. kayaknya termasuk cepet deh itu. Cepet. Kalau yang cuma setahun doang udah bisa. Ya lumayan lah. Orang-orang bisa bertahun-tahun men. Iya. Bisa itu yang benar-benar trauma banget. Iya. Kan? Tapi kalau menurut gue ya lu harus benar-benar keluar dari zona itu Van. Karena itu takut berakibat apa ya? Ke depan. Buruk juga ke depannya. Ketika lu mau melakukan sesuatu, entah itu katakan kuliah lu, semualah yang bergantung sama kegiatan lu gitu kan. Itu bakal berpengaruh buruk banget. Dan jadi kayak pola tidur lu kurang bagus juga kan, itu mood juga men. Jadi badan lu bakal lemes terus men, otomatis. Kalau lu kayak tidur, itu diceritakan seharian gak tidur, sore baru tidur. baru bener ngantuk bisa tidur sore. Nah, itu bikin badan drop juga. Makanya kenapa lu gampang sakit, bisa jadi salah satu faktornya gara-gara itu. Iya benar. Yang tadinya ya tubuh manusia kan harusnya tidur 7 jam 8 jam lah yang minimal. Dan kalau tidur malam apalagi sampai seharian gak tidur, itu kan bener-bener gak bagus banget gitu kan. Itu Van, salah satunya ya menurut gua lu harus keluar dari zona itu. Dan gue liat lu sempat beli obat juga ya di status gue liat. Enggak, itu obat buat tidur ya? Antimo. Hah? Iya Antimo aja. Iya, buat bisa tidur kan. Iya. Itu salah satu apa ya, usaha juga sih. Ya gue doain aja men, semoga. Walaupun emang ada yang bilang katanya jangan pakai itu, cuman gue nggak tahu penggantinya itu, ya udah gue pakai itu aja. Kan selama masih pada jalurnya kan aman-aman aja lah. Betul.
Sebenarnya nih gue pengen kasih saran aja ya buat orang-orang, mungkin ada di teman-teman kalian yang punya kayak masalah mental kayak gue gitu. Kalau bisa lu waktu dia mau cerita, lu dengerin aja, nggak usah lu kasih solusi, nggak usah lu kasih nasihat, nggak usah lu salah-salahin, lu dengerin aja ceritanya, itu udah bisa bikin dia tenang gitu. Nggak usah apa kasih pendapat, nggak usah gitu. Karena orang yang kayak gue sempet ngerasain orang yang kayak gue gitu jadi nggak mau cerita karena cuman dapat kayak disalah-salahin, terus dikasih solusi. Gue tuh kalau gue pribadi ya, gue merasa kayak tuntutan lagi, beban lagi gitu men. Makanya udah dengerin aja kayak gitu. Lu merasa kayak gitu? Merasa kayak gitu. Makanya lu lihat ya, raut muka gue beda kan sekarang. Iya, emang karena udah ini aja, udah berdamai sama diri sendiri tuh susah sebenarnya, cuman harus sih gitu. Karena kalau buat apa lu cerita terus malah dapat tuntutan lagi gitu, malah disalah-salahin lagi ya kan. Tapi sebenarnya nggak ada faktor nyalain lu sih. Nggak ada. Tapi itu emang orang kayak gitu tuh Kak sensitif kan. Efeknya memang. Efeknya. Lu mau bersihin ya? Hah? Mau bersihin? Kayaknya. Mungkin karena ya dari faktor lu nya yang berpikir negatif ke orang, jadi kayak anjir itu tuntutan lagi buat gua, PR lagi buat gua gitu. Ya. Gitu. Saran gue sih itu. Itu buat teman-teman ya, karena biar tahu aja. Kalau orang kayak gitu itu mungkin nggak butuh saran. Karena banyak banget orang yang di luar tuh ketawa-tawa, nongkrong ketawa-tawa, di rumah nggak ada yang tahu. Betul. Daripada ya udah lu kalau misalnya udah lu ngeliat gelagat nih orang mentalnya kayak bener, lu kenapa sih bos gitu. Berarti ini ajak cerita aja, lu ajak cerita. Daripada masih nanti ya bunuh diri ya kan. Janganlah kalau kayak gitu mah. Itu banyak gitu memang. Soalnya. Cuman sebisa mungkin jangan dilawan. Yuk bisa yuk. 2022 bangkit. Apapun kalau lu gimana? Kan dari 2021 udah habis nih. Apa yang udah lu capai sebenarnya dari 2021? Gue nanyanya dari 2021 dulu. Dari 2021 ya. Lu udah mencapai apa nih? Kerjaan gue udah jadi makin lama. Apa? Kerjaan gue jadi makin lama. Kenapa? Sekarang gue kerja, jadi bertambah lama maksudnya. 4 tahun gue udah kerja maksudnya. Maksudnya bertambah lama lagi kerjaan kontrak di situ. Bukan kontrak. Gue lama kerja di situ maksudnya. Oh, iya. Satu pencapaiannya. Di kala pandemi ini orang susah nyari kerja men, maksudnya kan. Apaan tuh? Tiba-tiba ada semut. Itu jangan Spiderman. Lucu. Jangan di sini mah jadi Spiderman. Semut. Ant-Man. Gitu men. Jadi kalau pencapaian yang udah di apa aja ya? Belum ada sih. Salah satunya untuk memajukan podcast ini men. Itu salah satunya. Ya karena kita juga tahulah, kita berawal dari Spotify, hujan-hujanan, nyari semua ini yang kita udah raih ini. Dari tempat sih, dari tempat dulu. Dari bener-bener yang cuman kayak ya duduk doang di sini makan gorengan gitu. Gue pengen banget gak untuk diremehin orang gitu. Jadi sekiranya lu ngelakuin sesuatu, gue nggak pengen orang tuh ngomong kayak gini, lu mah ngapa nggak dijalanin lagi sih, ya setengah-setengah lu ngelakuin itu. Gue nggak pengen kayak yang dibilang kayak gitu. Makanya ya apapun itu gue harus bener-bener kayak nggak nge-support diri gue, lu Fikri dan semua itu sih kan. Salah satunya ya di 2022 ini podcast, keluarga, karir makin maju. Amin. Itu aja sih ya, semoga kita semua sehat lah. Penting sehat, karena kalau nggak sehat mau ngelakuin apapun susah. Cuacanya lagi ekstrim ya nggak tahu sih, karena emang musim hujan juga kali ya. Tapi itu dari panas ke hujan men, gimana cepet ini? Jadi cepet banget perubahannya. Jam 12 siang, jam 1:30 udah hujan. Kayak gitu aja, kayak ya suhu badan kita kan juga ikut naik nih, jadi nggak enak ke bawah gitu. Itu sih Pan, untuk ya pencapaian gue di 2022 yang benar-benar apapun yang gue kerjakan semoga berbuahkan hasil. Amin. Dan target kita sebenarnya mau punya studio sendiri kan? Ya, doain. Target ya. Target itu target ya. Target. Di tahun ini. Ya. Kalau bisa ya. Bisa lah, harus. Harus. Woi, semangat walaupun lagi sakit.
Pejuang lambung. Lah, Kan di sini lambung. Iya lagi. Berarti ini udah tahu nih Apa? karakter apa aja yang nggak boleh dimakan. Ya kan? Gue mau bodo amat aja. Enggak gue bandel Lu- anjing sumpah. Iya. Lu kol juga masih diajar ya. Masih kol goreng mantap itu. Jahat tapi enak. Gua udah Kopi nggak masih kopi. bisa. Iya, gue udah nggak bisa. Makanya gue di sini nggak pernah minum kopi. Alasannya itu. Ini oh ini teh. teh nggak apa-apa, aman. Iya. Ya. Kalau kopi gue cuma berani kopi, aduh sebut merek nggak apa-apa lah. Nggak apa. Luwak white coffee Oh ya. sama kopi hitam cuman nggak pakai gula. Itu nggak Dua pakai kopi nggak itu pakai- doang. Indo nggak Cafe lu nggak terlalu suka ya? pakai- Indo Coffee udah nggak kuat. Oh. Habis susu udah nggak kuat. Oh, di lambung lu. Udah nggak kuat. Pasti Oh, mual. justru hitam malah ini ya. Hitam tanpa gula. Oh, oke. Sebenarnya yang jahat kayaknya gulanya deh. Kopi Iya nggak kan sih? kafein, men. Hah? Nah, kopinya lah. Nggak Gue tahu. pengen jadi minum aja. Nggak, tapi menurut gue ya, karena gue ngerasain sendiri kayak kopi hitam tanpa gula sama yang pakai gula tuh lebih jahat pakai gula, bikin mual, bikin perih. Gue belum pernah sih, men. Jujur umur gue belum pernah nyobain kopi hitam. Cobain aja dikit-dikit. Kalau nggak pakai gula pahit kan? Hah? Pahit kan? Iya makanya dikit-dikit. Apa di perbandingannya lu atur sendiri. Seruput Coba. ya. Kan dikit kan disuruh. Serah lu mau dijilat juga gak apa-apa. Oke, mungkin sampai sini aja, Van ya. Iya. Thank you banget ya. Maaf karena kita juga baru upload lagi di hari ini gitu, karena ya kalian tahu lah kita semua di sini kita juga lagi pada kurang sehat ya. Doain semoga kita bisa tetap konsisten, bisa tetap berkarya lagi di podcast, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.